Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 18. Namun beberapa saat kemudian, Kirangga Suraniti itu pun berkata, "Marilah. Aku akan pulang." "Kau akan pergi kemana?" "Pulang," jawab Kinukilan. "Marilah kita bersama-sama." Kinukilan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil bangkit ia pun berkata, "Sekarang aku yang membayar." Kirangga Suraniti tertawa. Katanya, "Terima kasih." Namun kemudian Kinukilan itu pun berpaling kepada Paksi sambil berkata pula, "Aku bayar dawetmu." "Ah, aku sudah mendapat uang jajan hari ini. Kau dapat membelikannya makanan." "Terima kasih," jawab Paksi sambil bangkit berdiri ketika kedua orang itu meninggalkan penjual dawet itu. "Kau beruntung," berkata penjual dawet itu sambil tertawa. "Kapan lagi mereka akan datang?" bertanya Paksi. "Bagaimana aku tahu?" jawab penjual dawet itu. Tertawanya telah mengguncang-guncang perutnya. Namun Paksi pun kemudian telah minta diri pula. Ia ingin segera bertemu dengan Wijang untuk memberitahukan pembicaraan yang baru saja didengar. Tetapi karena Paksi sudah mengerti persoalan yang sedang dihadapi oleh Kirangga Suraniti dan Kinukilan, maka Paksi dapat menduga apa yang sedang mereka bicarakan itu. Demikian keluar dari pasar, maka Paksi pun berjalan dengan cepat pulang ke gubuk kecilnya. Berita yang dibawanya itu tentu akan menarik bagi Wijang. Ketika Paksi sampai di gubuk kecilnya, Wijang sedang mengambil air, mengisi gentong kecil persediaan air bersih yang diletakkan di teritisan gubuk kecil itu. "Apakah kau melihat Kirangga Suraniti?" bertanya Wijang. "Iya," jawab Paksi. "Sendiri atau bersama 1-2 orang?" "Aku menjumpai Kirangga Suraniti sedang membeli dawet bersama Kinukilan." "Kau dengar sepatah dua patah kata pembicaraan mereka?" Paksi mengangguk. Ia pun kemudian mengatakan apa yang dibicarakan oleh Kirangga Suraniti dan Kinukilan itu. Wajah Wijang menjadi tegang. Katanya, "Jadi mereka akan mengerahkan prajurit untuk menangkap atau menghancurkan beberapa perguruan yang akan bertemu di tempat terbuka itu? Apakah mereka akan melakukannya?" Menurut pembicaraan itu demikian, jika tidak ada perubahan. Tetapi Kirangga Suraniti tentu sudah memperhitungkan sebaik-baiknya. Kinukilan yang agaknya mengambil keputusan. Tetapi bukankah Kirangga sudah menyetujuinya? Paksi mengangguk-angguk. Sementara Wijang berkata, "Satu tugas yang sangat berat dan berbahaya. Di lapangan rumput itu akan berkumpul beberapa orang berilmu tinggi. Para pengikut mereka tentu akan mengawasi dan melindungi para pemimpin mereka, apalagi setelah terjadi peristiwa semalam." Tetapi begitu cepat, Kirangga mengetahui bahwa pertemuan itu tidak tertunda dan tidak berpindah tempat. Petugas sandi pajang termasuk petugas sandi yang baik. Tentu ada 1 atau 2 orang di antara mereka yang berhasil menyusup di antara perguruan-perguruan itu. Tetapi apakah Pajang menganggap perguruan-perguruan itu berbahaya? "Tentu," jawab Wijang. "Mereka sudah mengikuti perkembangan setiap perguruan itu untuk waktu yang cukup." Paksi menarik nafas panjang. Ia dapat membayangkan, jika Pajang mengambil sikap keras, tentu akan terjadi pertempuran yang sengit. Namun Paksi pun kemudian bertanya, "Apakah ada waktu bagi Kinukilan untuk mengirimkan penghubung ke Pajang kemudian membawa sepasukan prajurit Pajang sampai kemari di hari ini?" Kinukilan tentu tidak menunggu prajurit yang langsung datang dari Pajang. Tetapi Kinukilan tentu mempersiapkan prajurit Pajang yang berada di Jati Anom dan sudah dipersiapkan di sebelah timur Prambanan, di pinggir Kali Dengkeng. Jadi sudah ada prajurit Pajang yang dipersiapkan di sekitar tempat ini. Tidak terlalu dekat. Tetapi dengan penghubung berkuda yang berangkat malam tadi, maka malam nanti prajurit Pajang yang dipersiapkan di Jati Anom sudah akan mencapai tempat ini. Tetapi aku tidak tahu, apakah jumlah prajurit Pajang itu cukup memadai. Apakah para pemimpin mereka memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan para pemimpin perguruan-perguruan yang bakal berbicara di antara mereka itu? Tetapi para petugas sandi Pajang itu tentu sudah membuat laporan terperinci. Para pemimpin prajurit kadang-kadang kehilangan kecermatan mereka jika mereka mulai dikuasai oleh hasrat mereka menghancurkan kelompok-kelompok yang dianggap melawan kekuasaan Pajang. Meskipun demikian, aku masih berharap bahwa para prajurit itu akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Paksi termangu-mangu sejenak.
Ia mulai membayangkan pertempuran yang sengit antara para prajurit Pajang dengan beberapa perguruan yang sedang berkumpul di lereng Gunung Merapi ini. Namun Wijang pun kemudian berdesis. Tetapi jika orang-orang dari beberapa perguruan itu menyadari bahwa yang mengintai persiapan semalam adalah prajurit Pajang, maka mereka tentu akan berpikir dua kali untuk melangsungkan pertemuan sebagaimana mereka rencanakan. Agaknya mereka tidak menghubungkan kehadiran orang-orang yang mengintainya semalam dengan prajurit Pajang. Nampaknya Kinukilan dengan sengaja mempergunakan sepasang bindi sebagai senjatanya. Kehadiranmu dengan tongkat juga menyesatkan orang-orang dari beberapa perguruan itu, karena menurut perhitungan mereka, para prajurit tidak akan mempergunakan senjata seperti itu. Para prajurit tentu akan mempergunakan senjata yang umum dipergunakan. Misalnya pedang atau tombak pendek. Paksi mengangguk sambil berdesis. Mudah-mudahan para prajurit tidak justru terjebak. Wijang menarik nafas panjang. Sambil duduk di atas sebongkah batu padas ia memandang ke kejauhan. Hutan lereng pegunungan yang lebat memagari satu lingkungan yang terbuka di antara gumuk-gumuk kecil di kaki gunung, nampak hijau kegelapan. Cahaya matahari yang semakin terik terpantul di wajah daun-daun yang berdesakan. Tiba-tiba saja Paksi bertanya. Apakah Kinukilan benar-benar sudah siap? Mudah-mudahan, desis Wijang. Aku juga sedang memikirkannya. Jumlah orang yang akan berkumpul tentu akan cukup banyak. Setiap pemimpin perguruan akan mempersiapkan para pengikutnya di sekitar tempat itu. Seandainya mereka tidak merasa terganggu, agaknya mereka juga akan menyiapkan orang-orangnya. Apalagi setelah mereka mempunyai alasan yang kuat. Ya. Mereka sebenarnya juga saling mencurigai. Wijang bergumam seakan ditujukan kepada diri sendiri. Tetapi apakah Kinukilan dan Kirangga Suraniti tidak tinggal bersama-sama di satu tempat sehingga mereka perlu bertemu dan berbicara di pasar? Tentu tidak. Untuk tidak menarik perhatian. Banyak orang-orang dari berbagai perguruan yang berkeliaran. Tetapi juga pantas diperhatikan orang-orang padukuhan yang sudah dipengaruhi oleh orang-orang dari berbagai perguruan yang dibayangi oleh keinginan untuk menatap masa depan itu. Menurut dugaanku, selain beberapa perguruan, tentu masih ada orang yang berusaha untuk memiliki cincin itu yang datang tidak dalam kelompok-kelompok yang besar. Tetapi seorang-seorang atau dua orang yang juga merasa melihat cahaya langit yang jatuh di sekitar tempat ini, atau melihat semacam teja yang bercahaya mencuat menusuk langit atau melihat isyarat apapun. Paksi mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Apa sebenarnya yang telah mereka lihat? Aku tidak tahu. Tetapi aku percaya bahwa memang ada benda langit yang pernah jatuh di bumi. Mungkin semacam batu bintang atau apapun namanya. Jadi bukan cincin itu? Bukankah cincin itu masih tetap ada padaku? Paksi mengangguk-angguk. Cincin itu memang masih tetap berada di tangan Wijang. Demikianlah, keduanya pun kemudian duduk merenung. Bagaimanapun juga mereka merasa cemas. Jika sekelompok prajurit Pajang itu jumlahnya tidak memadai, maka mereka justru akan mengalami kesulitan. Apalagi di tempat itu akan berkumpul orang-orang berilmu tinggi. Para pemimpin dari beberapa perguruan itu merupakan lawan yang sangat berat bagi para pemimpin kelompok-kelompok prajurit yang akan berusaha menguasai mereka. Wijang yang kemudian bangkit sambil menggeliat berdesis. Aku percaya kepada para petugas Sandi Pajang, sehingga para prajurit itu tidak akan terjebak dalam kesulitan. Tetapi kita akan berada di mana? Jika para prajurit itu akan datang dan mengepung tempat itu, maka pertempuran akan terjadi di luar tempat terbuka itu. Di semak-semak atau di pinggir hutan atau di lembah di sebelah bukit kecil itu. Ya, pertempuran akan dapat terjadi di mana-mana. Tetapi kita sebaiknya tetap berada di tempat yang sudah kita pilih. Para prajurit itu tentu baru akan datang dan mengepung tempat itu setelah pertemuan itu berlangsung. Lewat tengah malam. Paksi mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Wijang. Mereka berdua harus sudah berada di tempat persembunyian mereka sebelum segalanya itu terjadi. Meskipun demikian, Paksi itu pun berkata, aku menduga bahwa tempat itu tentu sudah diawasi oleh para murid dari berbagai perguruan itu sejak malam turun. Ya, aku juga memperkirakan demikian. Karena itu, kita harus sudah berada di sana. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan tempat terbuka itu. Kita akan berada di tempat pilihan kedua.
Menurut perhitungan, tempat itu cukup jauh. Tetapi para prajurit yang mengepung tempat itu akan berada pada jarak yang lebih jauh lagi dari sasaran. Paksi termangu-mangu sejenak. Ia membayangkan satu lingkungan yang rumit, yang setiap jengkal mendapat pengawasan yang teliti. Namun yang kemudian akan berada di dalam lingkaran kepungan para prajurit Pajang. Wijang seakan-akan dapat membaca perasaan Paksi. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kita akan melakukan satu pekerjaan yang berat dan rumit. Tetapi bukankah tantangan seperti itu yang membuat kita menjadi semakin dewasa?" Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Dan kita ingin menjadi dewasa." Namun Wijang tersenyum sambil berkata, "Kita akan bertambah dewasa, atau kita tidak akan pernah menjadi dewasa." Paksi pun tertawa. Katanya, "Pajang tidak akan kehilangan seorang pangeran." "Ah, kau," sahut Wijang. "Sejak beberapa waktu yang lalu, Pajang telah kehilangan seorang pangeran. Tetapi pangeran yang tidak berarti apa-apa bagi Pajang." "Kenapa tidak? Tentu sekarang istana Pajang menjadi muram karena Pangeran Benawa tidak berada di istana dan tidak diketahui kemana perginya." Jurit Pajang. "Bukan hanya seorang pangeran. Orang yang kehilangan anaknya tentu akan mencarinya. Tetapi aku justru dihalau untuk meninggalkan rumahku." "Sudahlah," potong Wijang. "Seandainya kau tidak pergi meninggalkan rumahmu apapun alasannya, maka kau tidak akan menjadi seorang yang berilmu seperti sekarang ini." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Ternyata aku telah menemukan sesuatu di dalam pengembaraan ini." Wijang tidak mengatakan sesuatu lagi. Sementara itu, Paksi pun berkata, "Apakah kita akan makan sekarang? Aku juga sudah lapar." Demikianlah, maka keduanya pun telah duduk menghadapi mangkuk mereka masing-masing. Nasi yang dingin dan sayur serta lauk yang sudah dingin pula. Hari itu keduanya telah memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Berbaring di bawah pepohonan yang rindang di luar gubuk mereka. Menikmati silirnya angin lereng gunung yang lembut, yang mengusap tubuh mereka. Baik Paksi maupun Wijang membiarkan dada mereka terbuka. Ketika matahari turun di sisi barat, maka keduanya pun telah mempersiapkan diri. Mereka pergi ke grojogan untuk mandi. Mengenakan pakaian yang berwarna gelap dan mempersiapkan nalar dan budi untuk melakukan satu kerja yang penuh dengan bahaya. Bahkan kemungkinan yang terburuk akan dapat terjadi atas mereka. Mereka akan dapat berhadapan dengan orang-orang dari beberapa perguruan itu, tetapi jika terjadi salah paham, maka mereka pun akan dapat berhadapan dengan para prajurit Pajang. Demikian langit menjadi merah, maka kedua orang anak muda itu sudah siap. Paksi telah mempersiapkan tongkatnya, sementara Wijang telah mengamati pelindung pergelangan tangannya serta sepasang pisaunya yang wujudnya sederhana. Tetapi besi bajanya bukan besi yang sederhana. Pamornya bagaikan berkeredipan di bawah cahaya senja. Demikianlah, maka keduanya pun meninggalkan gubuk kecil mereka untuk melakukan beban tugas yang mereka letakkan di pundak mereka sendiri. Ketika keduanya sampai di tempat yang akan menjadi tempat pertemuan para pemimpin perguruan itu, langit sudah menjadi hitam. Tempat itu masih sepi. Belum nampak seorang pun yang berada di tempat itu. Wijang dan Paksi pun segera menempatkan diri. Seperti seorang yang akan menonton wayang topeng yang datang lebih awal untuk mendapatkan tempat terbaik sebelum penonton yang lain berdatangan di tempat pertunjukan. Namun seperti yang sudah mereka duga, beberapa saat kemudian, maka kelompok-kelompok kecil orang-orang dari berbagai perguruan telah berdatangan. Mereka mengamati tempat itu sebaik-baiknya. Mereka menyibak gerumbul-gerumbul perdu di sekitar tempat terbuka itu. Mereka mengamati setiap tempat yang mereka curigai dapat dipergunakan untuk bersembunyi. Tetapi mereka menyibak semak-semak pada jarak tertentu. Di luar jarak itu, mereka anggap sudah terlalu jauh untuk mengintai pembicaraan orang-orang yang akan hadir di tempat yang terbuka itu. Karena itu, maka tidak seorang pun di antara mereka yang mengamati gerumbul perdu sampai ke tempat Wijang dan Paksi bersembunyi. Jarak itu terlalu panjang. Namun dengan Aji Sapta Pangrungu dan Aji Sapta Pandulu, Wijang dan Paksi akan dapat menyaksikan dan mendengarkan dengan jelas apa yang akan mereka bicarakan di lapangan rumput itu. Namun Wijang dan Paksi pun yakin bahwa tempat itu tentu sudah dilingkari kekuatan yang besar dari perguruan-perguruan yang terlibat dalam pertemuan itu. Kecuali mereka berusaha untuk mengamankan lingkungan,
sebenarnya lah bahwa mereka saling curiga, sehingga mereka tidak ingin pemimpin mereka mengalami kesulitan dalam pertemuan itu. Sedangkan di luar lingkaran perguruan itu, prajurit Pajang menangkap para pemimpinnya. Pengamanan orang-orang akan datang mengepung dari berbagai macam mereka dan berusaha suasana di tempat itu pun menjadi sangat mencengkam. Orang-orang yang berkeliaran itu nampak tegang. Yang satu mengawasi yang lain dengan penuh kecurigaan. Wijang dan Paksi pun menjadi tegang pula di tempat persembunyiannya. Mereka menyadari bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran yang sengit jika Kirangga Suraniti tidak merubah rencananya. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri di tempat mereka bersembunyi sambil menunggu. Menjelang tengah malam, maka suasana pun telah berubah. Orang-orang dari berbagai perguruan yang berkeliaran itu pun mulai menyibak. Tidak ada pertanda bunyi apapun. Namun begitu saja Gedak Panunggul telah berada di lapangan rumput itu. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah mendekatinya sambil membungkuk hormat. "Kau memang dungu," bentak Gedak Panunggul. "Sudah aku katakan, jangan ada yang berkeliaran di sini. Biarlah orang-orang yang masih ingin mengintip pertemuan itu datang dan bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku memerlukan mereka." Orang yang mengangguk hormat itu menjawab dengan ragu. "Tetapi kawan-kawan dari perguruan lain menghendaki tempat ini diamankan. Meskipun kami tidak berbuat apa-apa di sini, namun mereka telah menyibak gerumbul-gerumbul liar serta semak-semak perdu. Mereka memang bodoh dan tidak berotak," geram Gedak Panunggul. "Kami tidak dapat mencegah mereka." Gedak Panunggul menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. "Semuanya sudah terlanjur," katanya. "Jika orang-orang itu datang lagi, mereka tidak akan berani mendekat. Mereka akan bersembunyi di tempat yang jauh sehingga kita tidak akan dapat menangkapnya." Namun dalam pada itu, terdengar seseorang tertawa. Sambil melangkah mendekat, orang itu berkata, "Sudahlah, Gedak Panunggul. Jangan disesali. Kita tidak memerlukan orang-orang gila itu. Bahkan aku yakin mereka tidak akan berani datang lagi. Jika mereka memang ingin datang, serta mereka berilmu tinggi, maka mereka akan dapat menghindar dari pengamatan murid-murid kita." "Sima Pracima," geram Gedak Panunggul. "Ternyata kau juga sebodoh murid-muridmu. Jangan berkata begitu di hadapan murid-muridku. Aku adalah orang yang mereka hormati. Aku pun tidak akan merendahkanmu di hadapan murid-muridmu meskipun aku tahu bahwa otakmu adalah otak yang tumpul." "Setan kau," sahut Gedak Panunggul. Namun sebelum ia berkata lebih lanjut, terdengar orang lain berkata, "Sima Pracima memang gila. Ia tidak ingin merendahkan Gedak Panunggul di hadapan murid-muridnya. Tetapi ia sudah menyebut bahwa otak Gedak Panunggul adalah otak yang tumpul." "Kau juga iblis," geram Gedak Panunggul. Sementara itu Sima Pracima pun bergumam, "Wirabangga. Sebenarnya aku ingin pertemuan ini diselenggarakan di tempat lain. Aku curiga bahwa orang-orang yang semalam datang kemari adalah orang-orang Pajang. Orang-orangku pernah melihat kesiagaan prajurit Pajang di Prambanan. Mereka terdiri dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling mengenal," berkata Sima Pracima. "Orang-orangku mendengar mereka saling mempertanyakan diri masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menyebutkannya. Senjata mereka pun tidak menunjukkan jenis senjata yang dipakai oleh para prajurit. Ada di antara mereka yang mempergunakan sepasang bindi, ada yang mempergunakan tongkat dan pisau-pisau belati." Gedak Panunggul tertawa. Katanya, "Wirabangga, kenapa tiba-tiba kau menjadi penakut? Seandainya mereka orang-orang Pajang, apa keberatanmu? Jika mereka datang dengan sekelompok prajurit sekalipun, kita akan melumatkan mereka. Permusuhan dengan Pajang memang sudah lama dicanangkan. Perang terbuka tidak akan menggetarkan kita. Kita pun tidak akan lama berada di sini, sehingga jika datang pasukan yang lebih besar, lingkungan ini sudah sepi. Cahaya yang kita lihat turun dari langit memang belum tentu mengisyaratkan bahwa benda itulah yang kita cari. Tetapi apakah kita akan meyakinkannya lebih dahulu?" bertanya Wirabangga. "Setiap malam aku berada di tempat terbuka. Aku masih belum melihat isyarat apapun yang dapat menunjukkan tempat cincin bermata tiga itu. Jika demikian, malam ini kita akan bertahan," berkata Sima Pracima. "Tetapi untuk selanjutnya, terserah kepada kita masing-masing."
Apakah kita masih akan tetap berada di sekitar tempat yang semula kita yakini menjadi tempat persemayaman cincin itu, atau ada di antara kita yang akan mencari di tempat lain? Tetapi persetujuan yang nanti akan kita capai akan tetap mengikat. Tetapi seorang perempuan yang kemudian datang menyahut dengan suara melengking. Apakah pembicaraan sudah dimulai sebelum aku datang? Nyi Melayawerdi, ketiga orang itu hampir berbareng berdesis. Kenapa kalian tidak menunggu kita semua hadir? Kau kira, kau dapat melarang kami berbicara? Apa hakmu Nyi Melayawerdi? Bukankah kita sepakat untuk berbicara dalam satu pertemuan yang akan mengikat kita semuanya? Apakah kami telah menghambat pertemuan itu? Bertanya Sima Pracima. Tetapi pembicaraan yang sudah memasuki persoalan pokok dari permasalahan yang akan kita bicarakan, akan membuat pembicaraan kita tidak wajar lagi. Tidak menarik dan keputusan terakhir seakan-akan telah dipersiapkan lebih dahulu oleh beberapa orang di antara mereka. Kau terlalu curiga, berkata Wirabangga. Jangan berprasangka seperti itu. Marilah, kemarilah. Perempuan yang disebut Nyi Melayawerdi itu pun melangkah mendekat. Ki Wirabangga tersenyum sambil berdesis. Kau masih tetap cantik, Nyi. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Mungkin aku sudah menjadi bertambah tua, tetapi kau tidak. Kau masih tetap buaya, geram Nyi Melayawerdi. Kau masih tetap seekor burung gelatik liar. Sudah, potong Nyi Melayawerdi. Aku datang untuk berbicara tentang kedudukan dan hubungan kita agar kita tidak saling membunuh. Ki Sima Pracima tertawa. Katanya, kedatanganmu membuat malam ini terasa segar, Nyi. Kegilaan Wirabangga akan menyuruhkan dirinya ke dalam kerangkeng-kerangkeng yang kau siapkan di padepokanmu. Cukup, teriak Nyi Melayawerdi. Kau tidak usah iri, Ki Sima Pracima. Aku tidak menyiapkan kerangkeng untuk mengurung seekor harimau yang buas seperti kau. Sima Pracima tertawa semakin keras. Katanya, kau tidak usah menyiapkan kerangkeng itu. Aku akan membawa kerangkengku sendiri. Yang aku perlukan hanya tempat yang khusus di dalam guamu itu. Apakah aku harus membungkam mulut kalian? Geram Nyi Melayawerdi. Nyi, berkata Gedak Panunggul. Mungkin aku akan berbicara lebih sopan. Di mana adikmu, Megar Permati? Ia tidak mau aku ajak kemari. Ia tahu benar sifat kalian. Tetapi malam ini ia ada di sini. Gedak Panunggul tersenyum. Katanya, ia mengira bahwa kami tidak tahu bahwa ia mempunyai kerangkeng khusus di padepokanmu. Justru karena itu, ia tidak memerlukan kalian. Suara tertawa pun meledak. Namun tiba-tiba terdengar seorang perempuan membentak. Cukup. Jangan sebut lagi namaku. Ternyata kau mendekat juga, Megar. Tidak. Aku lebih senang berada di luar lingkaran pembicaraan ini. Megar Permati tidak menunggu jawaban. Ia pun segera melangkah pergi meninggalkan beberapa orang yang memandanginya dengan kagum. Dua orang perempuan yang lain dengan pedang di lambung menunggunya dan kemudian bersama-sama menghilang di dalam gelap. Namun tiba-tiba Melayawerdi pun bertanya. Siapa yang kita tunggu? Kerbau tua itu, jawab Wirabangga. Masih ada lagi. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Apa yang akan dilakukan kedua orang yang sudah mulai rapuh itu? Mereka menyangka bahwa mereka masih tetap orang yang disegani di antara kita. Mungkin pikirannya masih berarti bagi kita, desis Gedak Panunggul. Tetapi jika keduanya menuntut yang bukan-bukan, kita akan melemparkannya keluar dari pembicaraan ini. Sima Pracima pun menyahut. Keduanya masih mampu memamerkan ilmu mereka dengan menakut-nakuti anak-anak beberapa hari yang lalu. Aku juga mendengarnya, desis Nyi Melayawerdi. Sepasang iblis itu tentu merasa berhasil karena kita segera menyelenggarakan pertemuan ini. Biar saja apapun yang mereka rasakan. Mungkin mereka merasa memiliki kelebihan dari kita semuanya, desis Wirabangga. Mereka berhenti sejenak ketika mereka melihat seorang yang kumis dan janggutnya sudah memutih. Beberapa helai rambutnya yang tergerai mencuat dari bawah ikat kepalanya juga sudah nampak memutih. Ki Kebo Serut sudah datang, desis Gedak Panunggul. Ternyata bahwa para pemimpin perguruan yang menyelenggarakan pertemuan itu masih juga menaruh hormat kepada orang tua. Karena itu, mereka pun serentak menyambut kedatangannya. Nyi Melayawerdilah yang kemudian mempersilahkan. Marilah,
Paman. Kita menunggu kedatangan Paman. Terima kasih Melayawerdi. Kau masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Bibirmu yang tipis itu menjadi ciri keramahanmu. Giginya Miji Timun, Paman, desis Wirabangga. Setan kau, geram Nyi Melayawerdi. Ki Kebo Serut itu tertawa. Meskipun rambutnya sudah putih yang menjadi ciri ketuaannya, tetapi Kebo Serut tetap seorang yang bertubuh kekar dan tegar. Aku dengar Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan datang dalam pertemuan ini. Ya, Paman, jawab Nyi Melayawerdi. Apakah mereka sudah datang? Belum, Paman. Keduanya adalah orang-orang yang terlalu sombong dan berbangga diri atas kelebihan mereka. Tetapi keduanya adalah orang yang baik. Mereka pernah menghadiahkan 5 ekor lembu kepadaku. Hanya 5 ekor lembu? Bukankah kita masing-masing akan dapat mengambil lebih dari 10 ekor lembu semalam jika kita kehendaki? Yang penting bukan 5 ekor atau 10 ekor. Bahwa mereka memberikan hadiah kepadaku itulah yang aku hargai. Nampaknya mereka benar-benar ingin menghormati orang tua. Kebo Serut itu berhenti sejenak, lalu katanya. Siapa di antara kalian yang pernah memberikan hadiah kepadaku, dalam wujud apapun? Orang-orang yang ada di sekitarnya saling berpandangan sejenak. Namun Nyi Melayawerdilah yang menjawab. Sebenarnya ada juga niat mengirimkan sejodang nasi gurih dengan 10 ingkung ayam jantan yang masih muda. Tetapi aku tidak tahu di mana Paman berada. Paman jarang sekali berada di perguruan Paman. Ki Kebo Serut tertawa. Katanya. Lain kali aku menunggu kau mengirimkan sejodang makanan, Melayawerdi. Kau tentu masih tangkas memasak. Aku tidak akan takut bahwa kau akan memberi guna-guna di dalam makananmu. Bahkan aku tentu akan merasa beruntung. Paman mengada-ada. Kebo Serut tertawa. Tetapi sekali lagi ia bertanya. Apakah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung belum datang? Sebelum ada yang menjawab, maka mereka telah melihat 2 orang laki-laki dan perempuan memasuki lingkungan yang terbuka itu. Gedak Panunggul pun berdesis. Itulah mereka. Sebenarnya lah yang datang itu adalah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Demikian mereka mendekat, maka Repak Rembulung pun bertanya dengan nada berat. Apakah semua sudah berkumpul? Tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu, maka Repak Rembulung pun berkata. Sudah tengah malam. Kita akan mulai pertemuan ini. Kita harus segera mengambil beberapa keputusan yang menguntungkan kita semua. Kebo Serutlah yang kemudian melangkah maju mendekati Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Kau ini mabuk tuak atau mabuk kecubung? Kau datang terakhir. Tiba-tiba saja kau seakan-akan berhak memerintah kami. Repak Rembulung mengerutkan dahinya. Kemudian sambil mengangguk hormat ia berkata. Maaf, Paman Kebo Serut. Aku tidak memerintah. Aku hanya ingin menepati perjanjian. Pertemuan ini akan diselenggarakan di tempat ini pada tengah malam. Lewat tengah malam, sahut Gedak Panunggul. Bukankah itu tidak penting, berkata Kebo Serut. Kenapa kita harus mulai dengan ketegangan hanya karena soal-soal kecil saja? Repak Rembulung pun tidak menyahut. Sementara yang lain pun masih berdiam diri. Nah, berkata Kebo Serut. Jika semuanya sudah hadir, marilah kita mulai pertemuan kita ini. Tanpa ketegangan, tanpa kebanggaan diri dan kesombongan yang tidak berguna sama sekali. Kita tidak perlu mengangkat harga diri kita dengan tingkah laku yang aneh-aneh. Bukankah kita sudah saling mengenal? Sudah saling mengerti dan mengetahui pribadi kita masing-masing. Karena itu, marilah kita bersikap wajar saja. Para pemimpin perguruan yang berkumpul itu tidak ada yang menjawab. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun hanya berdiam diri saja. Sementara Kebo Serut itu berkata selanjutnya. Marilah, kita duduk di sebelah batu besar itu. Tetapi aku harus mendapat tempat sehingga aku dapat bersandar. Punggungku sudah mulai terasa pegal-pegal. Aku memang sudah tua. Tiba-tiba saja Nyi Melayawerdi menyela. Sejak kapan Paman merasa menjadi tua? Kebo Serut itu tertawa. Katanya. Hanya kadang-kadang saja aku merasa menjadi tua. Nyi Melayawerdi pun tertawa pula. Namun Pupus Rembulung tiba-tiba saja berdesis. Kau tidak pantas hadir dalam pertemuan seperti ini, Melayawerdi. Pikiranmu yang kotor itu selalu saja kau bawa tanpa menghiraukan suasana.
Wajah Nyi Melayawerdi menjadi merah. Dengan nada tinggi ia pun menjawab. Apa pedulimu? Kau kira hatimu bersih seputih kapas? Atau kau merasa iri karena tingkah lakumu selalu dibatasi oleh kehadiran suamimu? Kenapa kau tidak mempunyai seorang suami? Sahut Pupus Rembulung. Sebelum Nyi Melayawerdi menjawab, terdengar Ki Kebo Serut tertawa pula. Katanya, dalam segala keadaan, dalam segala suasana, dimanapun mereka berada, perempuan tentu merasa saling bersaing. Sudahlah. Bukankah kita bertemu sekarang untuk berbicara justru menghindari benturan-benturan yang tidak berarti? Nyi Melayawerdi pun berusaha menahan diri. Demikian pula Nyi Pupus Rembulung. Marilah. Sudah lewat tengah malam. Para pemimpin perguruan itu pun kemudian telah melangkah mendekati batu yang besar itu. Mereka pun segera duduk di atas rerumputan kering, membentuk sebuah lingkaran. Jangan terlalu tegang, berkata Kebo Serut. Nah, sekarang siapakah yang akan memimpin pertemuan ini? Bukan berarti bahwa untuk melanjutkan kita harus mengakuinya sebagai pemimpin kita semuanya. Semuanya terdiam. Nampaknya pengaruh ketuaan Ki Kebo Serut masih mengikat mereka semuanya. Wirabanggalah yang kemudian berkata, biarlah yang tertua di antara kita untuk sementara kita akui sebagai pemimpin kita, sehingga ia akan memimpin pertemuan ini. Agaknya itulah yang terbaik, sahut Gedhak Panunggul. Aku setuju. Siapa yang tidak, berkata Repak Rembulung. Ternyata tidak ada yang merasa berkeberatan. Mereka pun kemudian telah menetapkan, Ki Kebo Serut akan memimpin pertemuan itu. Wijang dan Paksi mengikuti semua yang terjadi itu dengan jantung yang berdebaran. Justru karena mereka memperhitungkan bahwa sebentar lagi, pasukan prajurit dari Pajang akan datang mengepung dan menyerang pertemuan itu. Dalam pada itu, tempat yang terbuka itu pun telah menjadi hening. Para cantrik dari beberapa perguruan yang semula berkeliaran di sekitar tempat itu sudah bergeser menjauh. Mereka kemudian berada di luar lingkungan lapangan rumput itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mengganggu atau mendengarkan pembicaraan para pemimpin dan guru mereka. Tetapi baru saja Ki Kebo Serut membuka pertemuan itu, maka mereka telah dikejutkan sebuah anak panah sendaren yang meluncur ke udara. Anak panah yang meluncur dari semak-semak yang agak jauh dari tempat terbuka itu. Wijang dan Paksi pun terkejut pula. Begitu cepatnya isyarat itu diberikan. Siapakah yang telah melontarkan isyarat itu? Bertanya Paksi berbisik. Itulah kelebihan para petugas Sandi Pajang. Tentu ada di antara mereka yang sempat menyusup di antara perguruan-perguruan yang sedang mengadakan pertemuan itu. Apakah panah sendaren itu memberikan isyarat agar para prajurit itu menyerang? Nampaknya begitu. Tetapi petugas Sandi yang dengan kelebihannya mampu menyusup di antara perguruan yang terlibat dalam pertemuan ini, agaknya terlalu tergesa-gesa. Kita belum mendengar persoalan apakah yang akan mereka bicarakan. Tentang cincin itu? Mereka akan mencari jalan agar tidak terjadi benturan-benturan di antara mereka. Justru dalam pencarian. Mungkin juga setelah cincin itu mereka ketemukan, desis Wijang. Namun kemudian katanya. Tetapi menilik sifat dan watak para pemimpin mereka itu, mereka tidak akan pernah menemukan kesepakatan yang berumur panjang. Meskipun demikian, sebenarnya aku ingin mendengar langkah apa yang dalam waktu dekat akan mereka ambil. Wijang berhenti berbicara. Mereka melihat para pemimpin perguruan itu telah bangkit berdiri. Dua orang yang nampaknya dari perguruan yang berbeda telah berlari-lari menghampiri para pemimpin yang sedang termangu-mangu itu. Tempat ini telah dikepung oleh sekelompok prajurit dan orang-orang yang tidak kita kenal. Setan, geram Wirabangga. Aku sudah menduga. Lalu kenapa? Bertanya Gedhak Panunggul. Katanya kemudian. Kita akan menghancurkan mereka. Aku sudah lama tidak berkelahi, berkata Sima Pracima. Biarlah mereka datang. Aku ingin tahu, apakah ada di antara mereka yang berilmu tinggi. Kebo Serut tertawa. Katanya. Prajurit-prajurit Pajang itu memang dungu. Ia telah meloncat ke dalam api yang akan dapat membakar diri mereka sendiri. Apa yang pernah dilihat oleh para cantrik Wirabangga itu juga pernah dilihat oleh orang-orangku pula. Tetapi prajurit Pajang di Prambanan itu terlalu lemah untuk dapat menguasai kita malam ini. Aku akan berburu malam ini, desis Nyi Melayawerdi. Kau memang perempuan gila yang tidak pantas berada di lingkungan kami, geram Pupus Rembulung.
Nyi Melayawerdi tertawa. Katanya, jangan menyesali nasibmu karena kau telah mengikat diri dengan seorang suami. Iblis betina. Yang terdengar kemudian adalah suara Nyi Melayawerdi yang melangkah ke dalam kegelapan. Apakah kalian akan menunggu di situ? Aku akan mencari Megar Permati. Tidak seorang pun yang menyahut. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang beranjak pergi. Agaknya mereka lebih senang menunggu laporan-laporan berikutnya. Namun tiba-tiba saja Repak Rembulung pun berkata, marilah kita lihat, apa yang terjadi? Tetapi jawaban Pupus Rembulung mengurungkannya. Kau akan ikut perempuan gila itu? Bukan maksudku, jawab Repak Rembulung dengan serta-merta. Kebo Serut tertawa pula. Sambil menepuk bahu Pupus Rembulung, orang tua itu berkata, jangan cepat menjadi cemburu. Nyi Melayawerdi memang cantik. Tetapi kau tidak kalah cantiknya. Hanya bedanya, Melayawerdi selalu berhias diri seperti seorang pengantin. Kau tidak. Tetapi bukan berarti kewajaran wujud akan tenggelam dibandingkan dengan pulasan yang berlebihan. Ah, Paman, desis Pupus Rembulung. Aku tidak cemburu. Orang-orang yang mendengarnya tertawa. Wira Bangga pun berkata, tidak seorang pun di antara kami yang berani memuji kecantikan Nyi Pupus Rembulung, kecuali Paman Kebo Serut. Kami tidak ingin Ki Repak Rembulung menjadi salah paham. Sudah. Kami bukan sekedar bahan kelakar di sini, sahut Repak Rembulung. Marilah, kita sudah menghadapi bahaya. Tetapi kita ingin menunggu di sini, apa yang akan terjadi. Ternyata yang lain pun tetap berada di tempatnya. Dua orang yang telah memberikan laporan itu pun masih menunggu pula. Wijang dan Paksi masih berada di tempatnya. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketajaman pendengaran mereka yang dilandasi Aji Sabta Pangrungu telah mendengar suara riuh. Bahkan kemudian terdengar sorak gemuruh di beberapa tempat di sekitar lingkungan pertemuan antara para pemimpin perguruan itu. Para pemimpin perguruan yang berdiri tidak jauh dari batu hitam yang ada di tengah-tengah tempat terbuka itu pun agaknya telah mendengar pula. Kepada dua orang yang masih berdiri di tempatnya, Kebo Serut pun berkata, cari keterangan yang lebih terperinci. Kedua orang itu mengangguk hormat. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan para pemimpin perguruan yang berdiri termangu-mangu itu. Suara sorak dan teriakan-teriakan menjadi semakin jelas. Pertempuran agaknya benar-benar telah pecah. Sebenarnya lah panah sendaren yang dilepaskan oleh salah seorang petugas sandi itu merupakan isyarat bahwa saat yang paling tepat sudah tiba bagi para prajurit Pajang untuk menyerang orang-orang yang sedang berkumpul di kaki Gunung Merapi itu. Beberapa saat kemudian, maka beberapa orang telah berlari-lari pula mendapatkan para pemimpin perguruan yang sedang mengadakan pembicaraan itu. Pertempuran terjadi di segala arah. Ki Wira Bangga, salah seorang murid Wira Bangga itu pun memberikan laporan dengan nafas yang terengah-engah. Jumlah mereka cukup banyak, berkata yang lain. Bukankah jumlah para prajurit Pajang di Prambanan tidak begitu banyak? Yang sebagian bukan prajurit Pajang, sahut yang lain lagi. Siapakah mereka itu? Bertanya Ki Gedhak Panunggul. Kami belum tahu, Ki Lurah, jawab salah seorang pengikut Gedhak Panunggul. Bagus, geram Ki Kebo Serut. Kita akan segera mengetahui siapakah lawan kita yang sebenarnya. Kerahkan semua orang, berkata Sima Pracima. Lalu ia pun bertanya kepada Repak Rembulung. Hi, apakah kau bawa para pengikutmu? Mereka ada di sini, jawab Repak Rembulung. Bagus. Kita akan melumatkan mereka. Aku tidak yakin bahwa para prajurit itu bertempur atas perintah Panglima Prajurit Pajang. Jadi untuk siapa mereka bertempur menurut pendapatmu? Bertanya Pupus Rembulung. Mereka bertempur untuk kepentingan sekelompok orang yang sebenarnya tidak beritikat lebih baik dari kita bagi Pajang, jawab Ki Kebo Serut. Dalam pada itu, Paksi pun berdesis. Bagaimana menurut pendapatmu, Wijang? Kita akan melihat apa yang akan terjadi, jawab Wijang. Paksi tidak bertanya lagi. Pertempuran itu agaknya telah menjadi semakin sengit. Di mana-mana terdengar sorak gemuruh serta teriakan-teriakan yang bagaikan mengguncang Gunung Merapi. Sebenarnya lah bahwa pertempuran telah berlangsung di sekitar tempat yang terbuka itu. Demikian anak panah sendaren itu dilepaskan, maka Ki Rangga Suraniti dan Ki Nukilan telah memerintahkan para prajurit untuk menyerang dari segala arah.
Untuk beberapa saat Wijang dan Paksi menunggu. Jika pertempuran itu merambat sampai ke tempat mereka bersembunyi, maka mereka harus dengan cepat menyingkir. Tetapi yang mereka lihat kemudian, beberapa orang justru telah menembus sampai ke lapangan rumput yang terbuka itu. Para pemimpin dari beberapa perguruan yang sedang berkumpul itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka mulai berpencar. Para cantrik serta pengikut mereka pun telah mengikuti para pemimpin perguruan mereka. Sementara yang lain berusaha untuk menahan orang-orang yang datang menyerang itu memasuki lapangan rumput. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Dengan ketajaman penglihatannya yang dilandasi Aji Sabta Pandulu, maka Wijang pun melihat bahwa sebagian dari mereka yang menyerang tempat itu bukanlah prajurit. Wijang dapat mengenali mereka dari senjata mereka, cara mereka bertempur dan sikap mereka dalam kebersamaan. Para prajurit yang sudah terlatih dalam perang gelar, akan dapat saling mengaitkan diri yang satu dengan yang lain dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak saja mengandalkan kemampuan pribadi, tetapi mereka mampu saling mengisi dan saling mendukung dalam kesulitan yang timbul di medan. Tetapi sekelompok orang di antara mereka bertempur benar-benar atas dasar keyakinan kemampuan pribadi mereka masing-masing. Meskipun bukan berarti tidak ada kerja sama-sama sekali, tetapi kadarnya hanya kecil sekali dibandingkan dengan mengandalkan kemampuan pribadi mereka masing-masing. Sebagian dari mereka memang bukan prajurit, desis Wijang. Ia termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Paksi pun terdiam. Diperhatikannya pertempuran yang terjadi di lapangan rumput itu, sementara di beberapa tempat yang lain, pertempuran pun berlangsung dengan serunya pula. Dentang senjata beradu berbaur dengan teriakan-teriakan mereka yang bertempur. Hentakan kemarahan, adu kesakitan dan sorak kemenangan-kemenangan kecil di berbagai sudut medan yang luas itu. Gerumbul dan semak-semak pun tersibak. Ranting-ranting berpatahan dan daun-daun pun berguguran runtuh di tanah. Darah mulai mengalir membasahi lereng Gunung Merapi. Ujung-ujung senjata mulai merah dan jantung pun menjadi seakan-akan membara. Wirabangga tidak lagi dapat menahan diri. Tiba-tiba saja ia pun telah meloncat memasuki arena pertempuran. Goloknya yang besar dengan cepat telah mematuk korbannya. Tetapi seorang yang bertubuh tinggi tegap telah menyongsongnya, sehingga keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. "Siapakah orang yang bertubuh raksasa itu, Wijang?" bertanya Paksi. Wijang menggeleng. Katanya, "Aku belum mengenalnya. Tetapi nampaknya ia juga berilmu tinggi, sehingga mampu mengimbangi ilmu Wirabangga." Paksi menjadi tegang. Ia melihat Kirangga Suraniti sudah terlibat dalam pertempuran melawan Ki Kebo Serut. Sementara Kinukilan bertempur melawan Sima Pracima. Dua orang yang tidak dikenal oleh Wijang segera terlibat dalam pertempuran melawan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Wijang dan Paksi memang menjadi tegang. Pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran yang sengit, keras dan bahkan kemudian menjadi kasar. Orang-orang berilmu tinggi itu telah meningkatkan ilmu mereka dengan cepat. Namun kedua belah pihak memiliki orang-orang yang dapat mereka andalkan. Dalam pada itu, di luar lapangan rumput itu pertempuran menjadi semakin meluas. Namun Wijang dan Paksi tidak beranjak dari tempat mereka bersembunyi. Nampaknya pertempuran itu tidak akan merangkak sampai ke tempat mereka. Meskipun pertempuran itu seakan-akan melingkar di seputar lapangan rumput yang terbuka itu, namun tempat persembunyian kedua orang itu tidak tersentuh. Kebo Serut yang tua itu ternyata masih memiliki tenaga yang sangat besar. Kirangga Suraniti yang berilmu tinggi itu pun beberapa kali harus berloncatan surut. Setiap kali pedangnya membentur tongkat besi yang bercabang di ujungnya, seperti tanduk seekor kerbau jantan, meskipun jauh lebih kecil dari tanduk yang sebenarnya. Pertempuran yang semakin sengit telah membakar lapangan rumput yang terbuka itu. Bahkan di gerumbul-gerumbul di sekitarnya pun terjadi pula pertempuran yang berkobar dengan serunya. Benturan senjata telah melontarkan bunga api yang memercik seperti ribuan kunang-kunang yang berterbangan, namun kemudian runtuh, jatuh di tanah. Wijang dan Paksi menjadi tegang. Beberapa orang berilmu tinggi telah mendapat musuhnya masing-masing. Namun Wijang dan Paksi tidak melihat lagi Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati. Tetapi keduanya yakin bahwa kedua orang perempuan itu pun telah terlibat dalam pertempuran pula.
Ketika pertempuran menjadi semakin sengit, maka para cantrik dari setiap perguruan seakan-akan telah berkumpul di sekitar guru mereka masing-masing sambil bertempur melawan para prajurit dan orang-orang yang menyerang tempat pertemuan itu. Para pemimpin dari beberapa perguruan itu pun kemudian telah memencar. Mereka tidak lagi terikat untuk tetap berada di tempat yang terbuka itu. Dalam pada itu, maka ternyata para prajurit Pajang yang bertempur bersama kelompok-kelompok orang yang tidak dikenal, mulai berhasil mendesak para cantrik dari perguruan-perguruan yang tengah menyelenggarakan pertemuan itu. Jumlah prajurit Pajang yang berada di Prambanan itu sendiri memang tidak mencukupi untuk menguasai para cantrik dari beberapa perguruan itu. Namun di samping para prajurit masih ada kelompok-kelompok yang ikut bersama mereka. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menebar di arena yang semakin luas. Seolah-olah akan memenuhi lereng Gunung Merapi di sisi selatan. Di arena yang luas itu, korban telah jatuh berserakan. Ada yang terluka, tetapi ada pula yang terbunuh. Ki Kebo Serut ternyata masih cukup perkasa menghadapi Ki Rangga Suraniti. Betapapun Ki Rangga Suraniti mengerahkan ilmunya, namun Ki Rangga tidak dapat menguasai dan apalagi menangkap lawannya hidup atau mati. Bahkan sekali-sekali Ki Rangga harus berloncatan mengambil jarak, memperbaiki kedudukannya dan mencoba melawan lagi. Dalam pertempuran itu kadang-kadang masih juga terdengar teriakan Pupus Rembulung, melengking mengatasi riuhnya pertempuran. Perempuan itu benar-benar memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan, sehingga lawannya kadang-kadang terkejut karenanya. Kemampuan Pupus Rembulung ternyata tidak kalah dengan ketangkasan para pemimpin perguruan yang lain. Meskipun para prajurit dan kelompok-kelompok orang yang tidak dikenal itu berusaha mengepung tempat pertemuan itu, namun mereka tidak berhasil menguasai mereka sepenuhnya. Ternyata para cantrik dari beberapa perguruan itu berhasil menembus kepungan yang merapat. Bahkan yang terjadi kemudian adalah perang berubuh yang tidak lagi dibatasi garis pertempuran. Semakin lama, maka Wijang pun menjadi semakin jelas melihat pertempuran yang memang menjadi semakin dekat dari tempat mereka bersembunyi. Wijang melihat para prajurit yang bertempur beberapa langkah di hadapannya memang mengenakan ciri-ciri keprajuritan mereka dengan lengkap. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian keprajuritan pula. Namun semakin lama Wijang dan Paksi tidak lagi mampu melihat pertempuran itu dalam keseluruhan. Mereka tidak tahu lagi di mana Kebo Serut bergeser. Kemana Repak dan Pupus Rembulung bersama para pengikutnya menyingkir dan kemana pula Sima Pracima dan Wirabangga. Gedak Panunggul masih nampak sekilas. Tetapi kemudian segala-galanya telah menjadi kacau. Satu usaha yang berhasil, desis Wijang. Maksudmu? Para pemimpin perguruan yang terlibat dalam pertemuan ini dengan sengaja membuat medan menjadi kacau seperti itu. Mereka akan mempunyai kesempatan yang baik untuk menyingkir dari tempat ini. Paksi mengangguk-angguk. Dalam pertempuran yang kacau di daerah yang bersemak-semak dan dilingkungi oleh pepohonan perdu, agaknya memang sulit untuk dapat menguasai medan dengan baik. Sebenarnya lah kepungan prajurit Pajang dan sekelompok orang yang menyertai mereka tidak berhasil mengurung orang-orang dari beberapa perguruan yang sedang menyelenggarakan pertemuan itu. Para cantrik dari beberapa perguruan yang mempunyai pengalaman dalam benturan-benturan ilmu yang keras dan kasar, memang tidak mudah untuk dijinakkan. Meskipun pertempuran itu menjadi semakin dekat dengan persembunyian Wijang dan Paksi, namun mereka sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka. Sebaiknya kita tidak ikut campur, desis Wijang. Paksi mengangguk. Tetapi ia pun bertanya. Nampaknya kau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya. Tetapi aku sendiri tidak tahu, apa sebenarnya yang tidak wajar itu. Mungkin kehadiran orang-orang yang tidak aku kenal di antara para prajurit itu. Paksi tidak menyahut. Tetapi ia mulai bersiap-siap. Pertempuran di lereng Gunung Merapi itu telah meluas sampai kemana-mana. Tetapi ternyata yang terjadi kemudian telah menyelamatkan persembunyian Paksi dan Wijang. Gelombang yang bergejolak di lereng sebelah selatan Gunung Merapi itu seakan-akan menjadi semakin mereda. Pertempuran yang bagaikan air yang mendidih di tempat terbuka itu seakan-akan menjadi semakin dingin. Di mana-mana terdengar isyarat-isyarat yang tidak dimengerti. Berbagai bunyi yang berbeda-beda menandai susutnya pertempuran yang kacau itu. Agaknya setiap perguruan dengan isyaratnya masing-masing telah memerintahkan orang-orangnya untuk menarik diri dari medan. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin surut.
Tidak lagi terdengar teriakan-teriakan kemarahan dan keluhan kesakitan. Tidak pula terdengar sorak-sorak kemenangan dan bentakan-bentakan serta umpatan-umpatan kasar. Lengking teriakan pupus Rembulung pun sudah tidak terdengar lagi. Yang kemudian dilihat oleh Wijang dan Paksi adalah beberapa orang prajurit di tempat yang terbuka itu. Namun seperti disengat lebah Wijang terkejut. Bahkan ia pun telah bergeser setapak maju. Paman Harya Wisaka. Geram Ni Melayawerdi. Paksi berpaling. Ia sempat melihat ketegangan mencengkam perasaan Wijang. Di luar sadarnya Paksi bertanya. Siapakah yang kau maksud? Yang berbicara dengan Kirangga Suraniti itu adalah Paman Harya Wisaka. Siapakah Harya Wisaka itu? Salah seorang bangsawan dari Demak. Dari Demak? Ya. Jadi, apa salahnya? Bukankah mungkin saja seorang dari Demak ini berada di Pajang dan menjadi salah seorang pemimpin di Pajang? Bukankah ayahanda pangeran juga menantu Kangjeng Sultan Demak? Tetapi yang satu ini agak lain. Ia mempunyai jalurnya sendiri. Bahkan aku masih menghormati Paman Harya Penangsang daripada Paman Harya Wisaka. Paman Harya Penangsang masih mempunyai alasan yang masuk akal jika ia ingin mewarisi kerajaan Demak. Tetapi agaknya Paman Harya Wisaka ingin menangkap masa depan dengan caranya. Cincin itu, bertanya Paksi. Ya. Agaknya ia sudah bekerja bersama dengan beberapa orang senapati Pajang. Antara lain adalah Kirangga Suraniti. Paksi mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya. Jadi mereka juga menganggap bahwa cincin itu ada di sini? Aku tidak tahu. Tetapi agaknya mereka ingin menghancurkan saingannya yang dirasanya semakin lama akan menjadi semakin kuat. Sehingga akan menjadi sangat berbahaya baginya. Paksi masih saja mengangguk-angguk. Namun keduanya menjadi tegang ketika mereka melihat seseorang telah diseret menghadap orang yang disebut Harya Wisaka itu. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.